Miniatur Indonesia yang sebenarnya, itulah kesan yang kerap muncul di benak para pengunjung Taman Mini Indonesia Indah. Bukan tanpa sebab, anggapan ini muncul lantaran tempat wisata yang terletak di Jakarta Timur itu memiliki berbagai fasilitas yang menggambarkan Indonesia. Seperti sebuah danau dengan miniatur kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, serta anjungan daerah tiap provinsi, lengkap dengan pakaian adat, busana pernikahan, dan senjata tradisionalnya. Dibangun di atas tanah seluas 150 hektar, tempat wisata yang biasa disingkat TMII ini menjadi salah satu taman rekreasi terbesar di Indonesia. Maka tak heran terdapat banyak fasilitas edukasi yang tak kalah menarik untuk dikunjungi. Misalnya saja pusat peragaan iptek, pusat informasi budaya dan wisata, serta berbagai jenis museum. Dari sekian banyak fasilitas edukasi, salah satu destinasi yang kerap digemari anak adalah Istana Anak-anak Indonesia yang bentuknya menyerupai istana dongeng di film Cinderella. Terdiri atas 4 lantai dengan ruang terbuka di lantai 2, istana ini menjadi tempat belajar dan bermain bagi anak-anak tanpa mengenal gender. Filosofi ini tercermin dalam bentuk bangunan istana itu sendiri, di mana memiliki 2 sayap dan menara yang menjulang tinggi sebagai simbol kebersamaan anak laki-laki dan anak perempuan dalam menggapai prestasi setinggi langit. Namun di balik itu semua, TMII juga menyimpan sejumlah cerita seram yang mencekam. Lantas seperti apa kisah-kisah tersebut? Untuk itu Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik Taman Mini Indonesia Indah, beserta segala keunikannya dalam jelajah waktu dan cerita. Taman Mini Indonesia menghiasi Jakarta. Pemirsa Asal Muasal, tahukah Anda bahwa sebenarnya TMII merupakan warisan keluarga cendana? Rencana pembangunan tempat wisata ini memang diawali dari pertemuan di rumah Presiden kedua Indonesia, Soeharto, pada tanggal 13 Maret 1970. Dalam pertemuan tersebut, Siti Hartinah atau yang lebih dikenal dengan Ibu Tin mengusulkan pembangunan wisata budaya untuk membangkitkan kebanggaan rakyat Indonesia terhadap budaya Nusantara. 2 tahun setelah pertemuan tersebut, gagasan Ibu Tin terwujud. Pada tanggal 30 Juni 1972, barulah mulai dibangun proyek miniatur Indonesia bertajuk Indonesia Indah di bawah Yayasan Harapan Indah. Tak tanggung-tanggung, biaya yang digelontorkan untuk merampungkan pembangunan ini mencapai 10 miliar rupiah pada masa itu, atau sekitar 344 miliar rupiah dengan nilai tukar saat ini. Setidaknya perlu waktu 3 tahun untuk menyelesaikan proyek miniatur Indonesia, hingga akhirnya pada tanggal 20 April 1975, TMII resmi dibuka. Namun peresmian tersebut tidak serta-merta dibarengi dengan kemunculan maskot TMII. Adapun maskot wisata budaya ini baru dibuat pada tahun 1991 dengan wujud tokoh wayang kera putih Sakti Hanoman yang diberi nama Anjani Putra alias Mitra. Bukan tanpa sebab, maskot tersebut dipilih atas berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah kepribadian Mitra yang suka membela dan menegakkan kebenaran. Wataknya yang demikian dianggap cukup mencerminkan budi luhur, sehingga diharapkan dapat menjadi suri tauladan bagi generasi muda. Selain menyediakan fasilitas yang menggambarkan kebudayaan Indonesia di tiap provinsi, TMII juga memiliki taman bernuansa khas etnik Tionghoa loh pemirsa. Adalah Taman Budaya Tionghoa, taman yang berada di sisi timur atau lebih tepatnya diapit oleh wahana pemancingan Telaga Mina dan Museum Perangko. Di tempat ini pengunjung bisa melihat artefak, foto-foto, arsitektur, dan taman yang berkaitan dengan eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia. Bahkan di dalam kompleks tamannya terdapat perkampungan kecil Tionghoa yang biasa disebut pecinan, serta segala pernak-perniknya. Tidak hanya itu, Taman Budaya Tionghoa ini juga memiliki berbagai fasilitas yang semakin menambah kesan penggambaran kebudayaan Tionghoa Indonesia, seperti gazebo danau, sepasang tiang naga, patung Dewi Bulan, patung Kuan Kong, jembatan batu sampai Engtai, dan Museum Laksamana Cheng Ho. Bangunan lain yang tak kalah unik adalah Museum Komodo. Sesuai namanya, bentuk bangunan ini menyerupai komodo, lengkap dari kepala sampai ekor. Meskipun bernama museum, sebenarnya tempat ini juga merupakan sebuah kebun binatang mini loh pemirsa. Pasalnya Museum Komodo juga memiliki 75 jenis reptil yang diletakkan di kandang dan dapat dilihat mulai dari area luar museum. Bahkan para pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan beberapa reptil, semisal kura-kura dan buaya. Cukup menarik bukan? Tidak hanya reptil, bergeser ke dunia air tawar, pengunjung juga dapat melihat ikan piranha dari jarak dekat tanpa perlu khawatir bahaya mengancam. Sebab fauna endemik Sungai Amazon ini ditempatkan di kolam kaca khusus sehingga terjamin keamanannya.
Uniknya lagi, pengunjung bisa menyaksikan kebrutalan ikan piranha saat memakan mangsanya. Biasanya sekitar pukul 10 pagi dan 2 siang, petugas akan memasukkan ikan segar berukuran besar ke dalam kolam piranha. Saat itu juga, pengunjung akan melihat ikan-ikan tersebut saling berebut makanan hingga tak tersisa dalam sekejap. Keunikan lain datang dari Museum Bait Al-Quran. Di museum ini terdapat Al-Quran terkecil se-Indonesia loh pemirsa. Uniknya lagi, mushaf tersebut diletakkan di sebuah wadah yang mirip dengan kotak cincin berwarna merah. Al-Quran berukuran panjang 1 cm dan lebar 1,5 cm ini rupanya merupakan hadiah dari pemerintah Turki yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Abdul Latif asal Arab Saudi. Oleh karena itu, Al-Quran terkecil ini disebut sebagai Mushaf Istanbul. Di balik segala keunikannya, memang tak bisa dipungkiri bahwa Taman Mini juga menyimpan sejumlah kisah mistis yang hingga kini masih dipercaya banyak orang. Lantas seperti apakah kisahnya? Kisah mistis pertama datang dari Danau TMII yang terkenal dengan miniatur Kepulauan Indonesia. Konon ada beberapa anak kecil tenggelam di danau itu, namun anehnya mayat bocah tersebut tidak pernah ditemukan. Sejak kejadian ini banyak yang mengklaim bahwa mereka pernah mendengar suara tangis anak kecil di tengah danau. Masih dari bangunan ikonik TMII, kali ini ada cerita seram dari rumah anjungan. Usut punya usut, di beberapa anjungan kerap muncul penampakan berbagai makhluk halus. Salah satu anjungan yang kental dengan nuansa klinik adalah Anjungan Jawa Timur. Bagaimana tidak, pasalnya di tempat ini terdapat sebuah makam keramat yang biasa disebut sebagai makam keramat Mbah Kuning Taman Mini. Sosok Mbah Kuning ini sendiri merupakan tokoh masyarakat karismatik di daerah Jakarta Timur yang kabarnya juga menjadi penyebar agama Islam yang arif dan berwibawa. Konon makam tersebut sudah ada jauh sebelum Taman Mini dibangun. Saat pembangunan TMII hendak dilaksanakan pada tahun 1972 silam, makam keramat ini sempat akan direlokasi. Namun sejumlah kejadian janggal mengiringi proses pemindahan makam tersebut. Mulai dari pekerja yang mengalami kesurupan dan pingsan, hingga pohon yang terus tumbuh meski sudah ditebang berkali-kali. Banyak yang meyakini bahwa pohon tua tersebut tidak bisa diusik lantaran berada tepat di kepala Mbah Kuning yang dipercaya menjadi payung Mbah Kuning dalam istirahat panjangnya. Selain mitos pohon tua, kepercayaan lain yang mengiringi keberadaan makam keramat Mbah Kuning adalah aroma wewangian yang kerap muncul pada waktu-waktu tertentu. Namun sayangnya, hanya orang-orang yang memiliki kepekaan lebih dalam hal gaib yang bisa mencium aroma tersebut. Kisah mistis selanjutnya berasal dari Museum Keprajuritan. Museum ini tampak seperti benteng yang dikelilingi danau dari luar. Gaya arsitekturnya yang menyerupai bangunan abad pertengahan ini juga semakin menambah kesan mistis Museum Keprajuritan. Tidak berhenti di situ, di dalam museum ini terdapat patung-patung yang sangat menyerupai manusia. Saking miripnya, banyak pengunjung yang merasa artefak-artefak dalam tempat ini seolah dapat hidup dan bergerak. Nah, itu dia serangkaian informasi mengenai Taman Mini beserta kisah-kisah mistis yang melekat pada tempat wisata yang legendaris ini. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk berkunjung ke wisata budaya ini? Mahasiswa Indonesia bersumpah. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami. Barangkali Anda masih ingat ada bentuk protes masyarakat yang terkesan satir karena menjual gedung DPR dengan harga yang menggelitik ke marketplace online. Iklan ini pun sempat viral di sejumlah kanal sosial media. Atau hal-hal lain yang tak kalah menyita perhatian, semisal aksi para anggota parlemen yang menjadi wakil rakyat terlihat saling protes saat sidang, hingga menciptakan suasana rusuh di gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang sejatinya menjadi rumah penampung aspirasi rakyat Indonesia. Gedung Parlemen Rakyat atau yang lebih dikenal sebagai Gedung DPR memang menyimpan banyak cerita, bukan hanya fungsinya sebagai pusat dari lahirnya deretan kebijakan dan undang-undang, serta pelantikan sejumlah pejabat negara seperti pelantikan presiden dan wakilnya. Tapi ternyata gedung yang berada di kawasan Senayan ini juga menjadi saksi bisu dari aksi monumental tepatnya pada 2 dekade silam, yakni bulan Mei 1998, di mana gedung ini menampung ribuan mahasiswa untuk berkumpul melangsungkan aksi demonstrasi yang rangkaiannya kemudian dikenang sebagai kelahiran reformasi. Namun di balik itu semua, tahukah Anda bahwa gedung yang pembangunannya dirancang oleh arsitek kenamaan Suyudi Wiryo Atmojo ini konon terinspirasi dari bentuk anatomi kelamin wanita? Benarkah demikian? Untuk mengulasnya lebih lengkap, Asal Muasal akan mengajak Anda menelusurinya dalam Jelajah Waktu dan Cerita.
Gedung DPR tak bisa dipisahkan dari Monumen Nasional atau Monas. Kenapa? Sebab rupanya kedua gedung yang menjadi ikon bangsa Indonesia itu konon memiliki terkaitan satu sama lain. Di mana didasarkan pada budaya Hindu kuno, gedung DPR melambangkan yoni atau alat vital perempuan, sementara Monas melambangkan lingga atau alat vital laki-laki, dan tentu saja wujud kedua lambang tersebut tidak ditampilkan secara nyata, melainkan dibuat secara absurd atau samar. Akan tetapi pendapat lain mengatakan bahwa gedung ini menyerupai bentuk kura-kura, namun sejatinya arsitek perancang membuat kubah berbentuk setengah lingkaran di kedua sisinya itu justru terinspirasi dari kepakan burung Garuda yang gagah. Dan pemilihan warna hijau sebagai simbol dari kemakmuran dan kesuburan, karena pada saat dibangun kala itu Indonesia sangat kental dengan unsur agraris. Nah, kalau menurut Anda, kira-kira gedung DPR ini lebih menyerupai bentuk apa ya? Dan di dalam perjalanannya, gedung dengan luas sekitar 80.000 meter persegi yang semula dicetuskan oleh Soekarno ini memiliki beragam kisah unik yang menyertai eksistensinya. Apa sajakah itu? Ada sosok mistis yang menjadi penunggu gedung DPR. Rupanya di balik ingar-bingar politik, ada cerita mistis yang jarang diketahui publik. Konon dari beberapa pegawai yang sudah belasan tahun bekerja di lingkungan DPR ini, ada sosok kuntilanak yang bisa memindahkan orang tidur ke tempat lain. Sejumlah orang pun mengalami hal itu, sebab pernah melihat sosok makhluk halus berupa wanita dengan gaun merah, dan sering pula terdengar suara-suara aneh pada malam hari, terutama ketika gedung sedang sunyi senyap. Kisah 7 pohon kelapa dengan sejarah mistis. Dari mitos turun-temurun yang beredar, ada ritual tak biasa dalam melindungi gedung DPR, yakni dengan menanam pohon kelapa di sekitar gedung utama kompleks parlemen tersebut. Uniknya pohon kelapa yang menjadi syaratnya harus berjumlah 7 batang. Jadi jika Anda berkunjung ke area sebelah kanan gedung ini terdapat 7 pohon kelapa yang berbaris seperti barikade pelindung. Unik juga ya pemirsa. Beralih dari gedung DPR, salah satu bangunan bersejarah yang juga memiliki kisah panjang adalah Monas. Dan ternyata gedung dengan bentuk tinggi menjulang sekitar 132 meter ini pun punya fakta yang tak kalah menariknya. Apa sajakah itu? Berikut asal-muasal merangkumnya untuk Anda. Monumen Nasional atau yang lebih dikenal dengan nama Monas merupakan salah satu landmark kebanggaan dari kota Jakarta dan Indonesia, mulai dibangun pada 17 Agustus 1961 dan dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Monas tak hanya menyimpan sejarah panjang namun juga berbagai fakta unik dan menarik. Pertama, desain Monas. Memiliki bentuk yang sangat ikonik, ternyata desain dari Monumen Nasional ini memiliki makna filosofis yang mendalam loh pemirsa. Yang benar Monas merupakan perlambang dari lingga, yakni lambang laki-laki yang bermakna kesemburuan, sedangkan landasan pada bagian bawahnya merupakan yoni, lambang perempuan yang bermakna lembut dan feminin. Selain itu, kedua formasi ini pun memiliki makna lain yakni alu dan lesung, perlengkapan untuk menumbuk padi, sebuah gagasan desain yang diutarakan langsung oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia sebagai lambang kemakmuran. Selanjutnya, emas di puncak Monas. Pada awalnya, puncak Tugu Monas memiliki 32 kg emas. Belum ada sumber pasti yang bisa memastikan dari mana asal 32 kg emas tersebut, karena banyak daerah yang menyumbangkan emas pada saat pembangunan Monas. Namun saat ini berat emas tersebut menjadi 50 kg yang ditambahkan saat kemerdekaan Indonesia yang ke-50 tahun. Salah satu kisah yang dipercaya masyarakat adalah sosok Tengku Parkan, seorang saudagar dari Aceh yang menyumbangkan 28 kg emas, namun tidak ada bukti sejarah yang bisa membenarkan kisah ini. Itulah sederet kisah dan hal unik mengenai gedung DPR dan Monumen Nasional. Semoga informasi ini bermanfaat ya pemirsa. Untuk Anda Sobat Ambiar, sesaat lagi akan ada informasi menarik mengenai musik campur sari. Jangan kemana-mana, tetap di Asal Muasal.